Shalom. Saudara, ada banyak kali kita sebagai pasukan Tuhan, kita sibuk bermain ibadah, kebaktian, dan bahkan bergereja seperti jemaat biasa. Saudara, ada banyak kali Tuhan itu memberikan kita otoritas sebagai penguasa yang tidak kita pelajari. Kita tidak ingin mengerti dan kita tidak ingin memakainya buat kemenangan demi kemenangan. Saudara, seringkali pada waktu kita dengar firman, kesaksian, dan kita berkata, kenapa dia mengalami dan aku tidak? Saudara, ada sesuatu yang Tuhan ingin kita belajar hari ini. Dan ini jarang sekali diajarkan di dalam gereja. Saudara, Alkitab mencatat sangat banyak tentang sidang ilahi. Saudara, Alkitab mencatat sangat banyak tentang hukum kerajaan Tuhan. Saudara, persoalannya seringkali orang Kristen tidak mengerti hukum dan mereka merasa berhak marah kepada Tuhan. Mereka merasa berhak menuntut, kenapa Tuhan aku belum diberkati? Mereka merasa berhak berkata, Tuhan kenapa hidupku banyak masalah? Saudara, banyak orang asing dengan kata peperangan rohani. Ada banyak orang melakukan peperangan rohani, tetapi mereka asing dengan hukum kerajaan Allah. Mereka tidak mempelajari lebih lagi. Ada banyak orang Kristen berkata orang benar diberkati waktu tidur. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya firman itu genap dalam hidupnya. Sehingga ada banyak orang mencurigai Tuhan. Ada sangat banyak luka. Ada sangat banyak kecewa. Iblis sangat mudah menyesatkan pasukan Tuhan. Sehingga seringkali kita bukan kalah dalam peperangan bersama. Kita kalah ketika kita sendiri. Kita kalah karena kita tidak melihat Tuhan begitu real, serial kita peperangan bersama. Saudara, hari ini saya akan membagi sedikit sharing. Saya berdoa waktunya tidak banyak. Saudara mengerti, saya akan bicara tentang hukum. Pak Luki akan meneruskan tentang sidang ilahi. Saudara, sebelum saya cerita tentang apa itu hukum, saudara, kenapa kita harus mengenal hukum? Dan apa kata Tuhan tentang hukum? Saudara, saya mau cerita satu sebelum kita masuk. Kenapa sih kita perlu mengerti hukum? Saudara, satu hari sekian tahun yang lalu, saya orang yang paling males baca dan belajar tentang segala sesuatu yang sifatnya kadang-kadang suruh isi formulir aja saya males. Saya suruh biasa minta tolong sama karyawan saya dan sebagainya. Saudara, hari itu kebetulan Tuhan percayakan di sekolah. Saya memimpin, waktu itu saya belum memimpin sekolah secara keseluruhan. Saya mulai dari TU sampai jadi kepala sekolah. Kami sekolah tiap hari ini harus membiayai anak-anak. Dan butuh sekian nominal yang cukup besar untuk operasional. Jadi hari itu saya bilang, oke, saya akan bicarakan dengan yayasan. Saudara, waktu pulang, saya pulang itu sambil nangis. Dan saya bilang, Tuhan, saya harus gimana? Saya mau nawar pun gak tahu angka berapa yang saya harus keluarkan. Saudara tahu gak? Begitu saya duduk di kantor saya dan saya nangis. Tuhan itu bicara begini loh. Baca lagi hukumnya. Saudara, saya sudah lihat tadi. Tapi yang tadi saya lihat karena kaget, shock ya, panik. Tuhan bilang baca lagi. Saya buka aturannya, saya baca lagi. Sama, gak ada yang salah baca, sama. Pelanggarannya sama, dendanya sama, titik komanya semuanya sama. Terus saya bilang Tuhan sama. Tuhan bilang baca lagi. Waktu saya baca ketiga kali, tiba-tiba Roh Kudus menerangkan sesuatu. Ya, saudara sambil dalam hati tahan hujan ya, supaya nggak bocor, supaya suara hujan tidak melebihi suara saya.
Waktu saya baca ketiga kali, tiba-tiba kalimat itu seperti menyala dan memberi pengertian. Hari itu saya tahu saya tidak bisa dijebak oleh apapun. Saya menghadap, saudara percaya tidak percaya, hari itu saya bawa amplop, taruh di dalam map. Saya cuma bawa uang 1 juta. Selesai, orang itu pergi. Lalu kami cari, saya sama Pak Luki cari ke kantor itu, ada namanya, tapi orangnya nggak pernah ada. Akhirnya singkat cerita kita berdoa, Tuhan bawa kita ke orang lain. Dan orang ini berkata, Bu, Ibu bukan satu-satunya sekolah yang nggak melakukan. Kami tidak punya tenaga untuk mengawasi pemberlakuannya. Jadi Ibu di antara sekian puluh ribu sekolah yang hari ini menghadap Ibu sekolah nomor 2 yang mulai membetulkan satu demi satu. Bayangin. Saudara, kalau kita tidak ngerti hukum kerajaan Allah, hidup kita akan sangat mudah ditipu oleh iblis. Kalau kita tidak pernah berkata, Tuhan ajari aku hukum. Jangan pernah menyalahkan Tuhan kalau hidup kita belum berkemenangan. Saudara, hari itu orang ini berkata begini, Bu, kalau ibu punya masalah di perusahaan ibu, dan ibu salah ketemu orang, masalah ibu bisa jadi proyek, Bu. Dan hanya karena saya tidak teliti dan tidak ingin belajar tentang hukum. Tapi sampai hari ini, saudara, itu peristiwa sekitar 10 tahunan lalu. Sampai hari ini saudara lihat Tuhan percayakan sangat banyak. Tuhan buat kita berkembang sangat banyak di seluruh Indonesia. Hanya karena kita mau belajar apa yang Tuhan mau. Dan hari itu saya belajar tentang hukum. Saudara, hari itu salah satunya kita harus buat peraturan perusahaan. Saya buat, sekali lagi saya dengar orangnya berkata begini. Ini orang yang bicara sama saya jabatannya lebih tinggi dari orang yang pertama ketemu saya. Orang ini berkata begini, Bu, sekali lagi saya bilang, tidak pernah ada peraturan sekolah yang baku. Hanya ada peraturan perusahaan. Dan sekolah tidak sama dengan perusahaan. Jadi saya mau berkata, kalau saudara mau hidup berkemenangan, kenali siapa engkau di hadapan Tuhan. Kenali hukum kerajaan Tuhan. Kenali apa yang Tuhan siapkan. Kenali bagaimana Tuhan panggil engkau dalam yang namanya sidang ilahi. Untuk saudara menentukan kemenangan di hidupmu, kemenangan di keluargamu, kemenangan di kotamu, kemenangan atas Indonesia. Amin. 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 Saudara mau belajar hukum? Saya berdoa saudara sangat ingin belajar dan mengetahuinya. Karena saya melihat Tuhan tidak pernah berdusta. Tapi Tuhan Allah yang menyiapkan kita untuk menjadi penguasa-penguasa yang ajaib. Saudara, sedikit lagi, saya tambahin sedikit lagi. Saudara, kemarin Desember, saya tidak tahu seberapa saudara dapat perintah untuk berdoa 5 menit. Saudara, hari itu kalau saudara mau tahu, 12 gunung berapi aktif. 5 pulau besar terancam peringatan dini tsunami. Gempa di NTT 90 kali. Semua bangunan rata dengan tanah dan tidak ada korban jiwa sama sekali. Saudara, saya tidak tahu seberapa banyak saudara yang ikut dalam doa 5 menit. Tapi kalau saudara orangnya, saudara kita sedang berkata, Tuhan, karena hukum kerajaan Allah, maka di dalam sidang ilahi 5 menit aku menentukan nasib Indonesia. Dan itu terjadi. Ada gempa? Ada, tapi tidak ada korban jiwa ya. Ada tsunami? Enggak ada. Ada gunung meletus lagi? Semua ditahan. Cuman doa 5 menit. Mungkin saudara doa sambil masak. Mungkin saudara doa sambil bangunin anak. Mungkin saudara doa sambil teler-teler masih ngantuk. Apapun itu. Saya berkata,
Tuhan menghargai setiap orang yang berdiri di kursinya di dalam sidang ilahi. Saudara, jangan biarkan banyak kursi kosong di dalam sidang penentuan nasib bangsa kita. Karena waktu saudara malas melakukannya, kursi itu kosong. Saudara, cawannya tidak pernah cukup dan iblis berkata, lepaskan kebinasaan, lepaskan gempa, lepaskan bencana, apapun itu. Saudara, saya berdoa, kita akan belajar dan kita akan mengerti. Dan kita akan sungguh-sungguh berkata, Tuhan, kapanpun Engkau membuat sidang ilahi, aku pastikan aku ada di kursiku. Aku ada di tempatku dan bersama dengan Raja di atas segala raja, aku akan menentukan nasib bangsaku. Amin. Saudara, yang pertama kita akan lihat tentang hukum. Saudara, kelihatan ya? Saudara, yang pertama ayat Alkitab berkata begini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Saudara, kita ini Alkitab berkata kita sudah tahu hukum kerajaan Allah. Tapi banyak dari kita gak peduli bahwa itu penting dan menentukan. Saudara, Alkitab berkata karena itu waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Saudara, kita bukan orang-orang yang tidak mengenal hukum sehingga iblis dengan mudah melepaskan penyesatan. Dan membuat kita tidak kenal saudara kita. Tidak kenal pemimpin kita. Tidak kenal Tuhan kita. Kita akan belajar hukum. Dan Alkitab berkata, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saudara, tidak mengerti hukum, kita bisa kehilangan iman kita. Kita bisa kehilangan pegangan kita. Kita bisa kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bisa meragukan kuasa Tuhan. Kenapa? Kita tidak mengerti hukum. Kita tidak mengerti cara bekerja jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita lanjutkan. Di ayat di slide berikutnya. Saudara, hukum tidak bisa dibatalkan. Tapi hukum itu bisa diatasi. Ya, saya sering katakan ini, tapi saya akan mengulang lagi supaya saudara ingat. Saudara, di tangan saya ada tisu. Kalau saya buang kira-kira jatuhnya kemana? Kemana? Ke bawah, ke atas, ke samping? Yakin ke bawah? Bawah ya. Kenapa harus ke bawah? Karena hukum gravitasi. Saudara, hukum gravitasi dengan semua definisinya menjelaskan bahwa benda apapun yang jatuh pasti ke bawah. Tidak pernah ke atas. Tapi ada hukum yang lain yang menyatakan benda itu bisa melayang. Itu hukum aerodinamis. Pesawat dengan berat seperti itu, waktu dia dengan kecepatan, dengan ketinggian, dengan semua rumusnya, saya tidak terlalu hafal. Itu membawa pesawat dengan badan seberat itu, dengan penumpang sekian banyak itu naik terbang. Dan dia tidak jatuh ke bawah. Saudara, tapi kalau ada satu atau lebih fungsi yang tidak bekerja, maka pesawat itu akan jatuh ke bawah. Betul? Jatuh ke bawah atau ketinggian tertentu dia akan terhisap hilang ke atas. Semua ada hukumnya. Tapi hari ini saya mau berkata, hukum itu bisa mengatasi hukum. Ya, ada banyak orang melakukan hukum iman tapi tidak taat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat tetap berlaku, hukum iman tetap dikerjakan. Nanti saya terangkan. Saudara, hukum aerodinamika mengatasi hukum gravitasi. Mengerti hukum membuatmu berkemenangan. Lanjut. Segala sesuatu berjalan sesuai hukum dan tatanannya. Ada alam semesta, tata surya, perputaran matahari, bumi, bulan, semuanya. Ya,
Semua ada hukumnya dan semua harus pada porosnya, pada tempatnya, pada hitungannya. Semuanya harus tepat. Saudara, di kehidupan rohani ada yang namanya hukum tabur tuai. Ada yang namanya hukum mengampuni. Ada yang namanya hukum suami, istri, dan anak, orang tua. Tuan dan hamba, itu semua ada hukumnya. Ya, ada hukum iman, ada hukum kasih. Semua ada aturannya. Nah, seringkali kita ini bukan orang-orang yang mempelajari itu, sehingga kita kehilangan semua yang Tuhan janjikan. Bukan Tuhan jahat, tapi karena kita tidak mengerti, tidak mau belajar, dan kita tidak melihat janji Tuhan itu jadi. Saudara, ada ayat yang berkata, boleh lanjut. Hukum suami terhadap istri. Saudara, ini ayat Alkitab loh, bukan ayat saya. Ayatnya berkata demikian, juga kamu, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Jadi saudara harus mengasihi istri, kalau enggak, saudara ini janjinya saudara dapat kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Ada berapa banyak bapak-bapak yang doanya susah dijawab hari ini? Jangan-jangan karena saudara sering pukul istri. Jangan-jangan karena saudara sering berkata, ambilin makan, ambilin handuk, ambilin ini, taruh piring kotor. Tidak mengasihi seperti yang seharusnya dia terima. Saudara, waktu kita melanggar ini, secara hukum Alkitab berkata doamu terhalang. Itu firman Tuhan, bukan firman saya. Istri-istri kalau tahu firman ini, tolong doa dan biarkan dirimu layak dikasihi. Supaya doa suamimu enggak terhalang. Amin. Kalau suamimu doa buat dapat rumah dan engkau seenaknya petenteng-petenteng begini dan suamimu susah mengasihi, engkau enggak dapat rumah. Gampang kan? Itu hukum. Saudara, Alkitab berkata, istri tunduklah kepada suami seperti kepada Allah. Waktu engkau berkata, suami, engkau tidak tahu apa-apa, engkau rendah, engkau bukan siapa-siapa dan sebagainya. Engkau gagal, engkau lebih rendah, gajimu lebih kecil, engkau enggak mampu dan apapun itu. Saudara, engkau sedang tidak tunduk kepada Allah. Dan ayatnya berkata, lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah. Terbalik ayatnya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saudara, kenapa banyak wanita diganggu sama iblis? Enggak tunduk sama Allah. Kenapa enggak tunduk sama Allah? Susah tunduk kepada tudung, yaitu suami. Saudara mengerti itu hukum. Ini saya baru bicara soal hidup sehari-hari. Hukum itu banyak banget. Hukum mengampuni, hukum mengasihi, hukum belas kasihan, hukum kasih, hukum keadilan, hukum apalagi tabur tuai, hukum iman, hukum apapun, banyak banget di Alkitab. Satu saja, kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh memperhatikan, kita tidak akan pernah lihat janjinya. Mungkin Tuhan akan kasih janjinya sesuai dengan semua yang saudara kerja. Misalnya begini, saudara kerja 8 jam sehari. Maka 8 jam sehari, saudara 1 bulan, saudara akan dapat gaji sekian. Tuhan kasih upahmu sesuai dengan keringat yang saudara keluarkan. Sesuai dengan perjanjian yang saudara buat di tempat kerja. Tapi kenapa ada orang-orang yang kerja 8 jam sama, saudara cuma dapat 3 juta mungkin. Tapi ada orang yang dapat 100 juta. Bukan karena pulang kerja dia nge-grab. Tapi karena dia tepat melakukan hukum Tuhan. Dan janji itu genap.
Saudara, kalau kita bisa mengerti ini, saudara, kita tidak akan pernah bisa dengan mudah ditipu oleh iblis. Saudara, Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Tapi ayat lain berkata, tetapi belas kasihan kasih karunia Allah membuat engkau ditebus dan engkau serupa dan segambar dengan Kristus. Engkau memperoleh kehidupan seperti yang tadi firman-Nya katakan. Kalau saudara mengerti hukum, wah itu keren banget sih. Saudara akan tahu dengan benar saudara berdiri sebagai penguasa. Dan orang yang berkata, iblis, engkau tidak pernah bisa menjatuhkanku. Karena aku berdiri di atas hukum dan kebenaran Tuhan. Saudara, saya berdoa, setiap saudara mengerti, ini sangat penting. Saudara, ada ayat yang berkata, hukum sikap anak terhadap orang tua. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya, pasti, ayat lain berkata panjang umur kan. Ini saya ketemu satu ayat. Anak-anak, kalau engkau tidak hormati ayah ibumu, Alkitab bilang, pasti dihukum mati. Itu ayatnya, itu hukum. Saudara, kata mengutuki itu sama dengan artinya berkata jahat tentang orang tua. Dan di terjemahan lain, ya kalau saudara pelajari sangat luas, dia tidak cuma bicara tentang berkata jahat kepada orang tua, tapi dia juga berkata jahat tentang tudungmu, tentang suami, tentang pemimpin, dan tentang Tuhan. Jadi kalau kita melakukan ini, saudara, mungkin saudara berkata, aku gak mati, biasa-biasa aja, aku masih bernapas, masih hidup. Saudara periksa, apakah hari ini semangatmu mati? Apakah hari ini tujuan hidupmu mati? Apakah hari ini cintamu mati? Apakah hari ini tujuan hidupmu mati? Engkau ditanya mau ngapain gak tahu. Saudara, saya ini punya banyak anak-anak remaja yang kalau saya tanya itu gak bisa jawab. Besok-besok mau kuliah atau kerja? Gak tahu. Kalau mau kuliah jurusan apa? Gak tahu. Kalau mau kuliah uang dari mana? Gak tahu. Apa-apa gak tahu. Jadi habis ini mau makan apa? Gak tahu. Saya apa ya yang dia tahu dalam hidupnya? Semua jawabnya gak tahu. Saudara, ada yang mati. Kenapa? Generasi ini sangat terbuka jalan tol bebas hambatan untuk mereka bisa memaki siapapun di Facebook. Saya punya anak-anak murid yang jago, yang rajin sekolah doa. Tapi kalau saya dulu jadi kepala sekolah, saya itu suka bikin akun palsu. Nah, ada yang bekas murid saya di sini. Saya bikin akun palsu nama lain dan saya masuk berteman dengan semua murid. Jadi saya tahu. Tujuannya bukan memarahi mereka, tujuannya untuk memintakan ampun dan mendoakan. Saudara, saya lihat ada banyak anak bahkan sekolah doa. Mereka berkata, aku benci papaku, aku mau bunuh dia. Aku mau merencanakan begini-begini, semua dituangkan di media sosial. Saudara, ini zaman yang mendorong generasi ini untuk melampiaskan apapun. Dan mereka berkata itu cara mereka menjadi diri mereka sendiri. Tapi sebenarnya iblis sedang mendorong anak-anak ini, generasi ini untuk melanggar, untuk membiarkan iblis membunuh semua yang ilahi di hidup mereka. Untuk membuat mereka melanggar hukum ini. Sehingga mereka merasa berhak berkata jahat tentang siapapun yang melarang mereka. Saudara, saya berdoa sebagai orang tua habis ini, saudara jangan niru saya bikin akun palsu. Saudara, tugas saudara habis ini, karena saudara mengerti hukum, saudara tugasmu berdiri jadi imam tiap hari di rumah. Berkata, Tuhan ampuni, luputkan, mintakan pendamaian buat keluargamu tiap hari. Saudara, kenapa saya berkata begitu? Ini saya belok sedikit. Saudara tahu Ayub? Ayub itu punya anak 10 ya? Betul?
Betul enggak? Betul enggak? Saudara sudah ngantuk atau baru makan kan? Saya nggak marah kok saudara, saya cuma lagi bersemangat. Jadi saudara jangan tegang. Saudara Ayub itu punya anak 10, betul? Dan tiap hari Alkitab bilang mereka pesta. Ayub tidak melakukan dengan berkata stop pesta. Karena itu bisa saja membuat mereka kehilangan keluarga dan kehilangan Tuhan. Karena apa yang mereka suka dilarang oleh orang tuanya. Saudara, kita boleh melarang dalam hikmat. Dalam ketepatan, dalam bahasa yang benar dan pas. Karena kita tanya dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah berusaha menegur. Dan mereka berjarak dan marah. Kita harus menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, aku berdiri di antara yang hidup dan mati. Aku berdiri sebagai orang yang berkuasa, mengerti hukum, dan aku hadir di sidang ilahi buat keluargaku. Aku mintakan ampun. Saudara, Ayub itu tiap pagi kerjaannya cuma 2. Dia menaikkan korban dan dia mintakan ampun. Siapa tahu Alkitabnya berkata begitu. Anak-anaknya bersalah dalam perbuatan dan perkataannya pada waktu pesta. Betul? Saudara nggak percaya, baca di Alkitab. Nanti, jangan sekarang ya. Saudara baca waktu saudara nanti istirahat. Saudara cari ayatnya. Saudara, cuman itu yang Ayub lakukan. Dan iblis itu datang menghadap Tuhan. Dan dia berkata begini loh. Masakan hanya dengan mintakan ampun, naikkan korban, engkau memagari dia sedemikian rupa atas seluruh anak-anaknya. Bayangin, cuman minta ampun, cuma naikkan korban. Nah, korban itu gak harus uang ya, bisa penyembahan, cinta saudara, percaya saudara, iman saudara, penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dan iblis berkata, masakan cuma 2 itu, menaikkan korban dan mintakan ampun, engkau memagari sedemikian rupa seluruh anak-anak Ayub. Jadi saudara jangan berpikir kalau saudara minta ampun kok kayaknya Tuhan gak buat apa-apa. Tuhan memagari karena ada orang yang berdiri jadi imam. Amin. Karena saudara mengerti hukum ini. Hari ini seberapapun apa yang terjadi dengan anak-anakmu, hadap Tuhan sebagai imam dan berkata, di dalam nama Yesus, bukankah firman-Mu berkata, ada tertulis, satu orang percaya kepada Tuhan, maka seisi rumah diselamatkan. Ada tertulis, engkau yang sanggup membuat hati mereka kembali kepada Bapa. Ada tertulis, saudara catat firman-Nya. Saudara ajukan semua hukum ayat-ayat firman. Dan saudara berkata, Tuhan, berdasarkan ayat ini, aku percaya kepadamu. Saudara berkata, keluargaku penuh damai sejahtera. Anak-anakku dipulihkan. Mereka akan mengejar Tuhan, hati mereka melekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, siapapun teman-teman mereka yang membangun mereka, engkau bawa masuk dalam hidup mereka. Yang tidak membangun hidup mereka, engkau jauhkan dari hidup mereka. Itu ada ayatnya. Saudara harus menetapkan buat keluargamu, buat hidupmu. Saudara tetapkan berkat, itu semua ada hukumnya. Kalau saudara tidak pernah mengerti hukumnya, saudara mau ngomong apa aja bingung. Saudara bilang bisa, Tuhan tolong anakku. Nanti iblis berkata, ya kamu sih kurang waktu. Kamu sih gak perhatian, lihat anakmu hancur. Ini memang sudah wajar sih. Generasi sekarang mereka suka main gadget ya sekarang. Terus saudara berkata, iya juga ya. Dan saudara gak jadi berdoa, saudara nonton sinetron. Nontonnya Ikatan Cinta. Dan saudara sibuk menangis drama Korea. Tuhan, kenapa hidupku menderita sekali? Tuhan geleng-geleng kepala Tuhan bilang, malas gak seru. Saudara yang tadi saudara doa tahan hujan, itu Tuhan sangat bersemangat dengan saudara. Ada iman yang naik, ada iman yang berkata apapun yang terjadi, aku percaya. Aku percaya.
Saudara, dibutuhkan orang-orang seperti itu di dalam sidang ilahi. Kalau saudara pernah perhatikan pengadilan, saudara pernah perhatikan pengadilan enggak? Saudara, walaupun jaksa, mama saya tuh jaksa, yang dibela itu juga salah kok. Jelas-jelas dia bunuh orang. Tapi yang mereka kerjakan, mereka dibayar untuk mencari pasal untuk membela kliennya. Ujungnya kalah, ya sudah gak apa-apa. Yang penting mereka kerjakan tugas sampai akhir. Jadi kalau saudara jadi jaksa dan saudara berkata, ibu itu salah loh, jelas-jelas salah, saya gak bisa berbuat apa-apa. Saudara akan dipecat dengan segera dari pengadilan, dari sidang ilahi. Ya, saudara mengerti ya? Jadi pelajari hukum-hukum Tuhan. Saudara, yang berikutnya. Sebentar, saya harus lihat waktu. Wah, saya tinggal 2 menit, Pak. Saudara, ini contoh. Ada beberapa hukum yang supaya saudara punya gambaran. Tapi ini tidak mutlak tingkatan. Tapi saudara bisa semua dipakai. Tapi Alkitab berkata dengan jelas, hukum tertinggi dan terbesar itu hukum kasih. Saudara, yang di dasar, saya nggak jelaskan panjang lebar. Saudara, yang di dasar itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti tabur tuai. Hukum Taurat itu seperti begini. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak boleh makan. Betul? Iya kan? Kalau nggak kerja nggak dapat gaji. Kalau nggak dapat gaji nggak bisa makan kan? Kerjaannya cuma orang di pinggir jalan aja yang pakai badut, yang pakai cat silver, itu mereka kerja loh. Walaupun ujungnya mereka minta-minta. Minta uang karena mereka sudah nyanyi atau sudah jalan dengan tanpa malu ngasih ember atau apa buat orang kasih uang. Saudara, itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukum paling dasar. Yang seperti tadi mengasihi itu tunduk suami mengasihi istri, tunduk pada suami, anak menghormati orang tua, itu semua hukum Taurat. Hukum dasar. Saya cepat aja ya. Saudara, yang berikutnya ada yang namanya hukum iman. Saudara, hukum iman itu bisa mengatasi hukum Taurat. Jadi misalnya begini. Saudara, banyak orang Kristen itu mereka salah mengerti. Mereka berkata dengan beriman aku pasti makan. Salah. Jadi yang benar adalah begini. Hukum Tauratnya berkata kalau kamu tidak kerja kamu tidak makan. Kalau kamu kerja maka kamu boleh lihat berkat atau makan. Betul? Hukum iman mengatasi hukum Taurat berkata dengan iman maka aku percaya aku bisa kerja. Jangan salah. Dengan iman tidak berbuat apa-apa aku pasti makan. Salah. Tapi kalau saudara berkata dengan iman aku percaya aku sehat. Maka aku bisa kerja dan karena itu aku bisa mendapat berkat dan makan. Saudara, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang membabi buta soal hukum. Kita tetap tidak lihat janji dan kita akan marah dengan Tuhan. Saudara, yang berikutnya adalah hukum keadilan. Saudara, hukum iman itu berkata begini. Iman itu sanggup memindahkan gunung. Karena kita percaya, betul? Kita akan memindahkan gunung. Tetapi Alkitab berkata kekuatan memindahkan gunung itu asalnya dari Tuhan. Iman itu bertahap. Ada yang latihan sampai imannya sangat sakti. Tapi dengan belas kasihan Tuhan, kita memiutangi Tuhan, kita menolong orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang yang gak beruntung seperti kita. Kita memiutangi Tuhan dan kita menggerakkan Tuhan membawa iman kita naik. Jadi ini semua ada gabungannya. Saudara lengkap sampai di sini ya. Belas kasihan Tuhan itu akan menolong kita menyentuh hati Tuhan. Tapi belas kasihan itu beda sama kasihan ya. Kasihan itu begini, saudara ada di stopan, berdiri aja di situ. Maka saudara akan lihat banyak pengemis, banyak orang jalanan, banyak orang minta-minta, banyak orang ngamen. Dan saudara punya uang lebih, saudara kasih. Tapi belas kasihan itu adalah sesuatu yang sampai menggerakkan seluruh hidupmu karena engkau tahu Tuhan mau engkau ada di situ.
engkau memberi hidupmu. Contoh, misalnya sekolah kita adalah sekolah yang menerima anak-anak normal. Tapi karena hati Tuhan berbelas kasihan kepada mereka semua yang cacat. Kita pernah terima anak buta. Kita pernah terima anak autis. Yang seharusnya mereka ini punya sekolah khusus. Tapi sekolah khusus adalah sekolah yang hanya mengajari secara ilmu saja. Cara baca tanpa melihat. Tapi kalau di sekolah yang penuh belas kasihan Tuhan, karena Tuhan suruh, maka kita akan ajarin anak membaca tanpa melihat. Tapi kita akan mengajari mereka ada sebuah kasih yang memeluk mereka dan menyembuhkan kebutaan rohani mereka. Itu bedanya. Kasihan sama belas kasihan. Saudara ngerti ya? Nangkep ya? Kalau nggak ngerti nanti tanya jawab. Nanti Pak Luki bantu saya menjawab. Kalau saya nggak bisa. Saudara yang berikutnya, ya ada itu semua ya. Yang berikutnya ada hukum keadilan. Saudara, hukum belas kasihan, hukum iman, hukum Taurat, kita naik ke hukum keadilan. Saudara, hukum keadilan membuat saudara bergerak dalam ketepatan. Saudara tidak bisa memberi, misalnya saudara punya 2 anak, sama-sama pengen es krim. Yang satunya sakit, yang satunya sehat. Maka tidak mungkin saudara memberikan kepada dua-duanya es krim. Betul? Keadilan tidak sama dengan sama rasa dan sama rata. Keadilan adalah memberi sesuai dengan porsinya. Jadi kalau hari itu ada 2 anak sakit, sama-sama minta es krim, maka dalam keadilan saudara hanya memberi kepada anak yang sehat. Anak yang sakit saudara akan peluk dan saudara berkata, pastikan engkau sembuh. Lalu kemudian engkau akan lihat upahmu menanti. Saudara mengerti? Jangan berpikir kenapa aku selalu datang pagi, dia yang datang terlambat, tidak pernah diapa-apakan. Dan saudara sibuk kesel bertahun-tahun. Tapi tenaga yang saudara pakai untuk kesel, itu sebenarnya bisa buat saudara pakai untuk menaikkan kekayaan di dalam hidup saudara. Saudara, saya pernah bertemu dengan satu karyawan saya. Dan hari itu dia sudah bicara sesuatu dengan saya. Tapi saya, karena sifatnya rahasia, saya tidak bisa umumkan ke semua. Tapi hari itu saya berkata, tolong mengerti, orang ini harus datang jam 8 pagi, yang lain datang setengah 7. Saudara, satu kali karena terlalu banyak simpang siur dan banyak yang marah, sampai akhirnya saya buka, saya izin sama dia dan saya berkata, kenapa orang ini saya biarkan datang jam 8? Karena dia hanya kakak beradik berdua, adiknya baru saja keguguran dan dikuret dan lemes, lemah dan hampir kehilangan nyawa. Mamanya jantungan, papanya sakit kanker dan tidak bisa bangun dari kasur. Tiap pagi jam setengah 7 di jam yang sama, dia harus membersihkan kotorannya dari tempat tidur tiap hari. Satu sisi saya ingin karyawan ini melatih imannya dan berkata, dalam nama Yesus, pindah BAB-nya harus jam 5 pagi. Bisa enggak? Bisa. Tapi ada orang-orang yang imannya belum bisa sepakat. Karena kenapa? Mereka melihat masalahnya terlalu menghimpit kekuatan dan imannya. Dan akhirnya jalan itu saya tempuh. Saya berkata seringkali kita mengingini kemudahan orang lain. Tapi kita tidak pernah hitung keadilan yang diberikan. Karena masalah yang dia alami. Saudara, Tuhan setia enggak? Setia. Bahkan Alkitab berkata sekalipun seringkali kita tidak adil. Tuhan itu sangat adil buat kita. Dan saudara bayangkan ya, kalau saudara berbelas kasihan tanpa keadilan. Saudara beriman tanpa ketepatan menghitung. Semua ada dalam keadilan. Saudara melakukan apapun, kebaikan, kemurahan. Bahkan saudara melakukan hukum Taurat. Saudara kerja tepat waktu tanpa ketepatan dan keadilan. Saudara, cawan kita bocor. Kita tidak akan pernah sampai kepada yang namanya hukum kasih.
Saudara, di keadilan itu juga berkata begini, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena hari itu hukum Taurat berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Hari itu hukum Taurat berkata upah dosa adalah maut. Dan Tuhan sangat tahu setiap kita tidak pernah sanggup tidak berbuat dosa. Maka ketika ada hukumnya berkata nyawa ganti nyawa, saudara, ada ayatnya yang berkata, maka Yesus datang ke bumi untuk menggenapi hukum Taurat. Karena nyawa, upah dosa adalah maut, harus dibayar dengan nyawa. Dan hari itu Yesus tahu, kuasanya sanggup, darahnya sanggup menutupi satu dosa satu dunia. Untuk itulah Yesus mati di kayu salib. Dan Alkitab berkata genap, sudah genap. Saudara harus mengerti bahkan Yesus pun memperhatikan semua hukum. Sehingga kegenapan rencana Bapa jadi atas dunia. Jadi atas hidupnya pribadi. Jadi atas umat tebusannya. Saudara hari ini mengangkat bangsamu. Saudara hari ini mengangkat keluargamu. Saudara hari ini mengangkat apapun dalam hidupmu. Pastikan engkau mengerti hukumnya. Dan engkau tepat melakukannya. Sehingga kehendak Bapa mau tidak mau harus digenapi dalam hidupmu. Amin.